Selamat pagi. Hari ini Bapak ingin membuat suatu desain. Yang pertama, desain kartu nama yang kemarin sudah diberikan. Hampir sama dengan yang kemarin. Ada QR-nya, namun desainnya agak berbeda. Yang perlu diperhatikan itu nama kalian sendiri diganti yang ada di sini. Sedangkan grafik desainnya sama. Bila logonya tidak bisa dibuat, belum bisa dibuat, bisa dihilangkan atau ditunda terlebih dahulu. Sedangkan QR sudah pasti nama kalian sendiri atau nama mahasiswa, dan bagian icon untuk lokasi, rumah, wifi, dan email. Logo-logo ini atau icon-icon ini harus dibuat. Caranya sama yang kemarin. Bapak berikan triknya terlebih dahulu, lebih simpel, lebih singkat. Nanti kita membuat suatu logo sederhana. Bila logo yang di sini tidak memungkinkan, nanti dikembangkan logo yang sederhana dulu. Untuk pembuatan kartu nama, pertama buatkan ukuran, yaitu 90 mili kali 55 mili. Ini jadi seperti ini, atau Bapak buatkan seperti itu, udah pernah kalian buat, tinggal dimasukkan 90 kali 55. Selanjutnya persiapkan image atau gambar untuk sebagai background di kartu nama. Silakan kalian cari di internet, itu bisa menggunakan building atau foto building yang ada di sini. Ini silakan bebas untuk menentukannya. Entah ini yang digunakan, tapi yang free, jangan berbayar. Ya. Nah, untuk image-nya biasanya ada warna yang membawahi. Silakan di-trace terlebih dahulu di Photoshop. Jadi kalian sudah mengetahui untuk tracing daripada di Photoshop. Bapak tidak mengulangi lagi karena sudah pernah diajarkan oleh Pak Hari. Silakan dikembangkan. Setelah di tracing, ya kan, jadinya seperti ini. Jadi ada bagian gambar atau warna yang hilang. Nah, kemudian hanya diambil bagian tertentu saja bangunannya. Setelah itu kalian bisa masukkan ke kotak yang sudah tersedia, itu 90 kali 55. Nah, kemudian untuk bangunan ini atau gambar ini disisipkan. Tidak semua full itu bisa masuk ya ke dalam. Disisipkan supaya garis yang terluar ini tidak transparan jadinya, ya, tampak tapi tidak transparan. Cara seperti ini, tinggal klik kanan, kalian cari power clip image inside, kemudian ada tanda panah ini, letakkan di bagian dalam kotak tersebut. Ya, klik
Oh, berarti sudah ini. Seharusnya aku ulangin. Ini power clip. Ya, gini. Ini kalau mau diedit kurang kemana, ini bisa kembali lagi ke edit, kurang ke atas, ataupun mau di drag image-nya, tapi usahakan jangan sampai ditarik ke bawah, penarikannya secara diagonal ya, supaya gambar itu tidak gepeng. Kalau sudah, misalkan anggap aja seperti ini, kemudian kembali lagi finish. Selanjutnya kalian bisa mempersiapkan gambar bergaris. Ini contohnya seperti ini, ya. Gambar bergaris, kemudian ini bergarisnya bebas. Ada yang lebar sekali, ada yang tipis sekali. Caranya sama, tinggal klik ini, tinggal dijajarkan saja. Tinggal dijajarkan. Kemudian salah satu bagiannya dilebarkan, kemudian buat lagi, tinggal klik kanan, ini mouse-nya kurang bagus, jadi ikut ini ya. Kalau terlalu lebar kalian bisa geser menggunakan tanda panah, kurang ke kanan tinggal digeser saja. Nah, kemudian ini pun sama. Nah, tinggal dipaskan dengan yang atasnya. Nah, yang di bawahnya ada yang ke bawah sedikit. Nanti aja kita miringkan posisinya seperti ini. Klik sini, ada bagian ini, disorong ke arah kiri ya. Nah, kemudian kalian bisa memberi warna. Nah, ini auto mouse-nya bermasalah, jadi seperti ini nih. Nah, kemudian dimasukkan, disesuaikan ini karena dimiringkan. Bapak nggak memberi secara keseluruhan ya untuk pembuatannya, cuma trik-triknya saja. Anggap aja seperti ini ya, disesuaikan dengan tampak gambarnya. Kalau misalkan bergaris ini kurang memungkinkan untuk menggambar, kalian bisa juga kalau gambarnya tidak sesuai dengan apa yang ada ya,
mungkin bisa dihilangkan ya. Garis ini hanya untuk menutupi atau bisa juga memfokuskan pada suatu bidang yang ingin dituju. Ya, maksudnya bahwa inilah tampak bagian gambar atau bangunan terlihat di atas ya, di atas bangunan. Jadi memfotonya itu pada posisi di atas. Nah, setelah bagian ini miring, kondisinya sudah disesuaikan. Miringnya mengenai bagian ini aja. Nah, kemudian di grup kalian bisa klik kanan, terus power klik, kemudian bagian ini ya, taruh pada bagian kotaknya. Nah, sedangkan untuk hitamnya ini, yang background hitam ini, yaitu kalian bisa buat langsung. Nah, bisa buat langsung. Kemudian diberi warna hitam. Nah, posisinya kalau menutupin bagian ini tekan shift, bagian lainnya tekan pada keyboard back down ya. Jadi posisinya itu ada di bawah. Kemudian persiapkan untuk ikonnya. Ikonnya saya rasa Bapak rasa untuk minggu kemarin sudah pernah dijelaskan dalam pembuatan icon. Ya, Bapak ulangi hanya selintas lalu aja. Jadi untuk internet aksesnya dijalankan, kemudian kalian cari atau pada pencarian email logo. Kalau warnanya biru ya biru, warnanya hijau berarti hijau. Ya. Ini kebetulan tadi ada perubahan ya. Nah, cari di sini, tinggal ketik aja. Kalau misalkan hijau atau biru, hijau ya hijau. Nah, ini cari hijau tua atau hijau muda yang sekiranya mendekati dan ada lingkarannya ya. Tinggal klik bagian ini, sesuaikan, cari yang free ya. Anggap aja ini. Kalau enggak yang tadi aja lah. Nah, lihat Bapak sudah mengaksesnya dan mengunduhnya gitu. Ini sudah diunduh. Kemudian hasilnya ada di sini ya kan, di email. Posisinya di bagian atau di folder ya, sudah tersimpan di folder. Kalau tersimpan di folder terlihat seperti ini, kemudian kalian bisa drag langsung posisi Corel Draw yang aktif. Nah, kemudian dikecilkan sampai kecil sesuai dengan kartu nama, ukuran kartu nama yang ada. Nah, karena di sini ada lingkaran yang berwarna putih dan hitam dengan tujuan supaya tidak menyatu ya. Jadi diberi warna lingkaran warna putih.
Ya, kalian bisa buat lingkaran warna putihnya. Tinggal klik lingkaran, dipaskan lingkaran ini. Ya. Atau dilebihkan sedikit karena di sini ada image-nya tidak sesuai lingkaran itu, kemudian dilebihkan sedikit. Ya, pas. Kemudian diberi warna lingkaran putih, tinggal di copy lagi aja dari sini, tidak usah buat lagi. Klik kanan, kalian bisa menggrupnya dulu, kemudian klik ini CE ya. Nah, kemudian lingkaran ini diberi warna putih ya. Ya, tinggal dimasukkan, kecilkan, masukkan ya, sama dengan yang ini. Silakan dikembangkan. Nah, untuk emailnya, email kalian sendiri, jangan menggunakan email yang ada, tapi di sini ditulis tidak ada emailnya ya. Jadi please your text here untuk memasukkan email Anda. Terus kalau ada wifi ya wifi, untuk alamat ya kan, dan nomor telepon. Nah, selanjutnya tahap kedua, untuk tugas yang kedua, selain kartu nama, kalian bisa membuat logo. Bapak buat logo sederhana dulu, tidak logo yang agak rumit. Ini ada logo namanya Gojek, ada ukurannya. Jadi antara logo yang ada yang sederhana si Gojek ini dan spasinya 19 mili, tingginya tulisan Gojek itu 60 mili. Jadi tahap pertama bebas dulu aja. Perhatikan untuk pembuatannya, kalian bisa trace, nggak usah buat yang rumit, tinggal di tracing aja. Tracingnya nggak usah di tracing cepat, nanti kalian nggak mengerti, bahkan pecah hasilnya. Ya, tracing seperti biasa saja. Seperti ini layaknya kalian sudah pernah buat. Ya, lingkaran ini dipaskan sampai menyentuh warna. Kemudian dibuat lingkaran yang kecil lagi. Selain kalau misalkan lebih tepat mungkin menggunakan kontur, posisinya inside ya, kemudian dekatkan ya sampai segini aja. Untuk melepaskan ininya, konturnya, tinggal tekan Ctrl K pada keyboard, kemudian dibuat kontur lagi yang untuk bagian lingkaran dalam, inside ya kan. Ya cukup segini, kemudian tekan Ctrl K ya, jadi udah bisa semua. Nah, untuk membuat bagian ujungnya supaya elips ataupun bulat pada bagian ujung, dibuat setengah lingkaran. Caranya seperti ini. Untuk memotongnya kalian bisa langsung membuat lingkarannya saja, dipaskan
Dipaskan ini agak dilebihkan sedikit pelonggarannya supaya bisa memotong. Tapi yang paling ujungnya harus pas benar. Ya. Begitu pula ini digeser aja. Ya, seperti ini dua-duanya. Kemudian klik ini lingkaran kecil. Sebelumnya bagian lingkaran dalam dan lingkaran luar yang sedang, ya ini sedang, yaitu disatukan dengan di-combine, atau tekan Ctrl L juga sama, dengan tujuan bisa membuat suatu kesatuan yang menyatu lingkaran tersebut, tidak terpisah. Ya, setelah di-combine, kemudian klik bagian lingkaran kecil, tekan Shift dan klik bagian lingkaran yang akan dipotong. Di trim ya seperti ini. Ya. Jadi terlihatnya bagian ini sudah hilang nih. Nah, bagian ini jangan dihilangkan dulu, biarkan saja harusnya. Ya. Kemudian yang satu lagi sama, tinggal di trim. Nah, yang ini bisa kalian lepas yang putih ini. Ya, Ctrl K. Ya. Ini bisa dihilangkan. Ya. Nah, berarti kan seperti ini layaknya. Tapi kondisinya cekung. Ya, oleh sebab itu untuk menutupnya, ini kan posisinya agak ke sana, ya kan, agak menonjol dan keluar bagian ininya. Nah, ini diperkecil sedikit. Kalau misalkan bawaan aslinya, coba kita perhatikan. Kalau misalnya bawaan aslinya agak memuaskan, ya itulah jadinya. Ya, tinggal klik ini dan ini ya. Dan diberi warna. Warnanya hijau. Nah. Lihat dulu. Ini masih ada benjolannya. Oleh sebab itu dibuat diperkecil. Ini image-nya non aja, semuanya non nih. Iya. Jadi seperti ini, biarpun ini tidak pas sekali karena terpotong agak menjorok ke sebelah kanan. Ini juga disesuaikan. Ini kecilkan. Ya. Nah, setelah ini kalian bisa melepas terlebih dahulu karena sudah jadi. Ini diberi warna.
Oke. Nah, kemudian tulisan Gojek. Ini diperbesar. Gojek. Ini di bold atau ditebalkan. Ini ada E dan J-nya tidak ada titiknya, berarti bisa ditekan Ctrl K. Jadi per huruf ya, jadinya ini bisa per huruf kalau setelah ditekan Ctrl K. Nah, bagian ini supaya titik J-nya itu hilang, tekan lagi Ctrl K. Nah, berarti kalau misalkan kondisinya ini tidak bisa, caranya gimana ya? Mau tidak mau harus tekan Ctrl key. Ya. Jadi bagian ini seperti ini, ada kotak yang putih-putih, warna biru yang di atas. Setelah klik awalnya putih dan dibuat Bapak ini klik seperti ini, di blok ya kan, jadi warna biru, kemudian tekan del ya, jadi hilang ya. Itu caranya. Yang setelah itu kalian, ini sudah jadi, kemudian kalian bisa menyesuaikan ya. Nah, jangan lupa di grup tekan Ctrl G pada keyboard supaya ini tidak terlepas ya, atau tidak sendiri-sendiri. Dan untuk menyenternya kalian bisa ini tekan Shift, kemudian sorot pada lingkaran logo Gojek, tekan C ya untuk mensenterkan. Nah, ini kalian bisa buat, ini kan 120 mili ya, berarti harus 120 mili ya, berarti ini harus rubah lagi ya, 120 mili kali 120 mili. Terus ininya 60 mili tingginya, 60 mili. Jangan lupa ini ya, ada di bagian seperti kunci, ditutup aja kuncinya, di lock. Tadi 60 itu adalah tingginya, berarti 60 di sini. Yang lainnya itu menyesuaikan nantinya ya, jadi tingginya 60, yang kesininya menyesuaikan dengan sendirinya ya, proporsional mengikuti apa yang ada di komputer saja. Nah, sedangkan untuk jaraknya itu 19 mili, kalian bisa buat kotak selebar, panjangnya bebas, ininya 19 mili ya, dibuat panjangnya, kemudian taruh di bagian bawah dekat logo Gojek. Nah, kemudian tulisan Gojek itu ditarik ke bawah atau dengan menggunakan tanda panah, disorong ke bawah. Nah, seperti ini layaknya. Kemudian dipaskan lagi dengan tekan Shift, sorot pada bagian lingkaran ini, tekan C. Tidak berubah berarti sudah center berarti. Nah, inilah caranya. Oh ya,
posisinya itu lurus dengan K ya. Berarti kita kurang ke bawah. Ya, 19 mili lurus dengan K. Itulah 19 mili, tinggal dihilangkan. Nah, ini logo Gojek yang dibuat ya, sebagai contohnya. Silakan kalian buat. Jadi ada 2 tugas. Tugas yang pertama adalah kartu nama, dan tugas kedua yaitu logo Gojek. Silakan tetap semangat, kalian bisa membuatnya.